Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang syarat pertama dalam hadis sahih. Seperti yang kita ketahui dalam Nazam Al-Manzumah Al-Baiquniyah, bahwa hadis sahih itu mattasala isnaduhu. Ta'rif atau pengertian dari hadis sahih itu juga merupakan syarat-syarat dari hadis sahih. Syarat hadis dikatakan sebagai sahih itu pertama harus berupa ittisal sanad atau sanadnya harus bersambung. Apa artinya? Yaitu setiap rawi yang menyampaikan hadis ini atau kabar ini kepada orang lain, dia dengan menggunakan lafaz atau siyagul ada seperti haddatsani atau haddatsana dan yang lain sebagainya. Mari lebih baik kita tuliskan beberapa lafaz atau siyagul ada yang mana diartikan berarti rawi ini mendengarkan dari rawi sebelumnya. Pemirsa, ini salah satu atau beberapa siyagul ada, lafaz-lafaz yang digunakan oleh para perawi untuk menyampaikan hadis kepada orang lain. Artinya sebelum dia menyebutkan matan hadis berarti dia kemungkinan menyebutkan perkataan haddatsani jika dia mengambil hadisnya sendirian, atau haddatsana jika dia mengambil hadisnya atau ketika mengambil hadis dari syekhnya bersama dengan para muhadits yang lain. Sami'tu atau sami'na, akhbaroni atau akhbarona, haddatsani atau haddatsana, dzakaroli atau dzakarolana, qalali atau qalalana, qara'ali atau qara'alana, katabali atau katabalana, dan yang lain sebagainya. Lafaz-lafaz ini merupakan lafaz atau siyagut tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Tahammul bisa berarti mengambil hadis atau akhdul hadis, mengambil hadis dari rawi atau syekhnya. Al-ada bisa berarti menyampaikan hadis, atau ketika ditanya atau diminta sebuah hadis, dia mampu menyampaikannya sesuai dengan apa yang dia hafalkan di dadanya atau apa yang dia tuliskan dalam catatan atau kitabnya. Jika seorang rawi ketika menyampaikan hadis kepada orang lain, dia menggunakan haddatsani atau akhbaroni, itu dapat memberikan sedikit indikasi kepada kita bahwa dia pernah bertemu dengan orang yang diambil hadisnya. Jika kemudian setelah diteliti ada seorang perawi yang mengatakan haddatsani atau akhbarona atau sami'tu atau sami'na, atau dia mengatakan lafaz-lafaz tersebut namun dalam kenyataannya dia tidak pernah bertemu dengan orang yang diambil hadisnya, berarti dia telah dapat sifat sebagai seorang yang kadzib atau pembohong. Kadzibun fasikun, seorang pembohong yang fasik. Berarti hadis yang dia sampaikan, walaupun dia mengucapkan lafaz-lafaz seperti ini, tidak dapat diterima karena dalam kenyataannya dia tidak pernah bertemu. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umpamakan saja rawi-rawi yang ada dalam sanad ini dengan lafaz-lafaz alfabet yang sudah kita kenal. Lafaz-lafaz atau huruf-huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ini merupakan perawi-perawi yang dalam sebuah sanad, yang ada dalam sebuah sanad. Perawi-perawi dari A, B, C, D, mereka memiliki perbedaan dari segi tabaqatnya. Perawi J berarti dia tabaqat atau tabaqah sahabat. I bisa tabi'in. H mungkin tabi'ut tabi'in dan lain sebagainya. Arti dari ittisal sanad berarti setiap perawi dari A sampai J setiap perawi harus mengambil dari gurunya yang di atas dengan menggunakan haddatsani atau lafaz-lafaz yang sudah kita jelaskan. Berarti jika contohnya rawi A mengatakan haddatsani, jika perawi A mengatakan haddatsani B, berarti sudah dapat indikasi bahwa A pernah bertemu dengan B.
Namun ketika kita teliti dalam kenyataannya, ternyata A tidak pernah bertemu dengan B dengan cara-cara tertentu, contohnya dengan cara mengetahui apakah A itu satu zaman dengan B atau tidak. Oh, ternyata jika A tidak satu zaman dengan B dan dia mengatakan haddatsani atau akhbarani atau lafaz-lafaz yang sudah kita sebutkan, berarti dia dapat dikategorikan sebagai seorang pembohong. Namun jika kenyataannya ada kemungkinan A dengan B itu satu zaman, kemudian A menggunakan lafaz haddatsani, berarti itu merupakan ittisal sanad. Berarti A pernah bertemu dengan B. Hadis sahih, salah satu syaratnya yaitu ittisalu sanad al-hadis. Setiap dari perawi yang ada dalam sanad ini dari A sampai J harus mengatakan lafaz-lafaz yang sudah kita tuliskan tadi. Dari sami'tu atau sami'na, haddatsani atau haddatsana, akhbaroni atau akhbarona, dan lain sebagainya. Itu syarat pertama. Namun, jika kita membaca kitab-kitab hadis secara riwayat, jika kita menemukan lafaz-lafaz selain yang kita tulis dalam papan tulis, contohnya lafaz seperti lafaz-lafaz an, qala, dan anna, maka hukumnya juga sedikit berbeda. Lafaz-lafaz seperti sami'tu, sami'na, akhbaroni, akhbarona, haddatsani, haddatsana, dan lain sebagainya. Lafaz-lafaz demikian, lafaz-lafaz ini dapat dikategorikan lafaz ma yahtamilu as-sama'. Artinya orang yang mengucapkan atau perawi yang mengucapkan lafaz ini berarti dia sudah mendengarkan dari rawi sebelumnya. Namun berbeda dengan lafaz di bawahnya, yaitu seperti an, qala, dan anna. Jika seorang perawi, contohnya perawi A, jika perawi A mengatakan an B, apakah kita dapat menghukuminya bahwa ini sebagai ittisal sanad atau sanadnya muttasil atau sanadnya bersambung atau tidak? Jika sebelumnya kita sudah mengetahui, jika ada seorang rawi A contohnya mengatakan haddatsani B, berarti itu mengindikasi sanad A bersambung sampai dengan sanad B. Kenapa? Karena A berarti mendengarkan dari B. Jika ternyata memang dalam lapangannya dia benar-benar mendengarkan dari B. Namun, jika kita dengarkan dalam sanad hadis A an B atau fulan an fulan, kita sangat sering mendengarkan atau melihat dalam kitab-kitab hadis secara riwayat, contohnya Sahih Imam Bukhari atau Sahih Imam Muslim atau Sunan Abi Dawud atau Sunan Ibnu Majah atau kitab-kitab hadis yang lain, kita sering kali menjumpai sanad hadis. Jika kita temukan an, qala, atau anna, berarti kita jangan terburu-buru untuk menghukuminya sebagai sanad yang muttasil atau bersambung. Hukumnya memiliki dua perbedaan, apakah bersambung atau tidak. Apakah sanad yang menyebutkan fulan an fulan, atau fulan qala fulan, atau fulan anna fulan, apa hukumnya, apakah muttasil atau tidak, bersambung atau tidak, kita akan mengetahui dalam video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.